Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kasiran kabiran ala ni'matihi al-Islam wal iman wal ihsan ala qawlihi fil Qur'anil azim fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin alladhi unzila ilaihi kitabullahil mubin وكلامه المنزه عن كلام المخلوقين صلاة وسلاما دائمين عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تابعه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir kembali dalam rutinan kita setiap malam di bulan Ramadan. Kita menjalankan kewajiban kita, yaitu kita menuntut ilmu dengan niat kita dapat mengambil peringatan, memberi peringatan, mengambil manfaat, memberi manfaat, mengambil faedah, memberi faedah, dan insyaallah niat kita adalah untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah niat kita belajar dan belajar ini adalah untuk menyeru kepada hidayah dan menunjukkan kepada kebaikan, mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, serta mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu kita mohonkan kehadirat Allah, agar Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat yang dapat mendatangkan keridhaan Allah dan juga keridhaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang dapat membuat tindakan, niat, gerakan dan keheningan kita ini dapat menyatu dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan keberkahan ini bulan, keberkahan ini malam, keberkahan ini majlis, Allah jadikan kita menjadi hamba Allah yang Allah cinta, Allah ridha, Rasulullah cinta, Rasulullah ridha. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, anak istri kita semua. Dan insyaallah nama-nama kita semua dicatat oleh Allah di dalam catatan nama-nama para penghuni surganya Allah. Dan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk kekacauan yang ada di akhir zaman. Dan insyaallah Allah menangkan kita dalam segala urusan insyaallah. Malam hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita, pengkajian kita. Itu kemarin sudah kita bahas tentang rangkuman-rangkuman faidah yang disampaikan oleh Syekh Hatim kepada gurunya Syekh Suqaik, yaitu ada 8 faidah. Dan yang sekarang ini kita lanjutkan kembali, yaitu ayyuhal walad qad alimta min hatainil hikayataini la tahtaju ila taqsiril ilmi, yaitu wahai anakku, sungguh kamu telah ketahui dari 2 kisah tadi, yaitu 2 kisah yang dibahas yang kemarin dan yang sebelumnya, bahwa kamu tidak perlu untuk memperbanyak ilmu.
wal ana ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haq. Dan sekarang aku akan menjelaskan kepadamu perkara yang diwajibkan atas seorang penempuh jalan al-haq, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya yang bagi lisaniki syekhun mursidun murabbi, bahwasanya sepatutnya orang yang menempuh jalan Allah itu memiliki syekh atau guru mursyid. Apa mursyid? Mursyid itu artinya pembimbing, pengarah, penuntun. Nah, murabbi di sini itu artinya adalah pembina atau pengayom, bisa juga. Jadi harus kita punya guru. Liyukhrijal akhlaqas sayyi'at minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanah. Agar si guru tadi dapat mengeluarkan akhlak-akhlak yang jelek dari orang tadi dengan cara mendidiknya. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanah, yaitu dan agar si guru tadi dapat menempatkan di posisi akhlak-akhlak yang jelek itu diganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu fungsinya guru. Wa makna tarbiyati yusbihu fi'lal fallahi alladhi yakla'us sawq. Dan pengertian pendidikan itu bagi seorang syekh itu merupakan atau diserupakan, disamakan dengan pekerjaan seorang petani. Yang si petani ini selalu mencabut rumput. Kita nanam padi pasti ada rumputnya yang ikut. Nah, rumputnya dicabut, jangan ikut dimakan. Wa yukhrijul nabat tadil ajnabiyati min baini zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmula ray'uhu. Dan ia selalu mengeluarkan tanaman-tanaman yang lain dari tengah-tengah tanaman padinya tadi. Liyahsuna nabatuhu wa yakmula ray'uhu, agar menjadi bagus pertumbuhan tanaman padi tersebut dan jadi sempurna perkembangannya. Nah, itu guru mursyid ini diibaratkan seperti itu. Wala budda lisaliki min syekhi yu'addibuhu wa yursiduhu ila sabilillah ta'ala. Dan juga tidak boleh penempuh jalan Allah itu, walaupun dia ini memiliki seorang syekh atau guru, yang beliau akan mendidiknya dan menunjukkan ke jalan Allah Ta'ala. Jadi harus, tidak boleh tidak, tidak boleh tidak, wajib berarti para penempuh jalan Allah itu mesti harus memiliki seorang syekh. Kalau kada nyasar tuh.
li'anna Allah arsala lil ibadi rasulan lil irsyadi ila sabilih, karena sesungguhnya Allah telah mengutus Rasul kepada para hambanya untuk memberi petunjuk ke jalan Allah. Fa'iza irtahala sallallahu alaihi wasallam faqad khalafa al-khulafa fi makanihi hatta yurshidu ila Allah Ta'ala. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berangkat pergi atau wafat, maka para khalifah, yaitu para pengganti beliau, menggantikan di posisi beliau agar mereka dapat menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seharusnya itu guru mursyid yang sekarang banyak nih, ya, ngaku-ngaku guru mursyid ini harusnya ya, sampainya pasti titiknya ke Rasulullah. Jadi sama, walaupun kadang-kadang cara berzikir beda, cara ininya beda, tapi sama. Dan pasti sama sudah. Kadang mungkin beda, karena dari satu titik. Ini kemana-mana, ngaku guru mursyid, nah, yang diajarin malah produk yang lain. Akhirnya malu sendiri. Astagfirullahaladzim. Makanya kita harus bujur-bujur di akhir zaman ini memilih guru. Jangan sembarangan, ada salah guru kita jadi repot. Diarahin ke yang lain. Alasannya Nabi, alasannya Islam, tapi yang dipakai caranya lain, cara Nabi, cara Islam. Aneh juga sekarang nih. Dan itu tampak benar tuh. Wa syartu syaikh alladhi yasluhu an yakuna taiban li Rasulillah salawatullah wa salamih alaihi ay yakuna aliman. Dan syarat syekh yang beliau layak untuk menjadi sebagai wakil atau pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah keberadaan dirinya sebagai orang yang alim. Alim ini tahu, berarti tahu mana yang baik, mana yang kada baik, mana yang hak, mana yang kada hak, tahu dalam semua. Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah, akan tetapi tidak setiap orang alim layak untuk posisi khalifah atau pengganti daripada Rasulullah SAW. Ya, nggak semua, makanya awas, hati-hati juga. Ya, banyak orang alim, tapi kata Imam Ghazali di sini ini kada layak. Ya, ada juga yang kada layak, walaupun dia alim, untuk menjadi wakil pengganti Rasulullah SAW. Wa inni ubayyinu laka ba'da alamati ala sabilil ijmal. Dan sesungguhnya saya, kata Imam Ghazali, akan menjelaskan kepadamu sebagian ciri-ciri syekh yang layak dengan secara keseluruhan. Hatta, yaitu hingga, la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyid, hingga tidak bisa setiap orang mengaku-ngaku bahwa dirinya itu adalah seorang mursyid, yaitu pengganti Rasulullah, ya, atau pembimbing spiritual. Ya. Lalu di sini Al Imam Ghazali ini berkata,
may yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Maka Imam Ghazali berkata syarat Syekh Mursyid yang layak itu adalah orang yang selalu berpaling jauh dari mencintai dunia dan mencintai kedudukan atau jabatan. Ya, ini terbalik sekarang. Ya, yang dideketin, yang dunianya udah pada jago-jago sudah. Yang dideketin, yang jabatannya juga udah, kedudukannya udah luar biasa sudah. Ya, padahal bukan. Orang yang itu pasti berpaling jauh dari dunia, ya, dan menjauh dari mencintai kedudukan, ya, atau jabatan. Wah, ini kitab salah ini, Beb. Ini kitab ini nggak pas nih, Beb, dibaca di zaman ini sekarang. Imam Ghazali nggak hidup di zaman ini aja. Coba kalau Imam Ghazali hidup di zaman ini, tahu ikut partai apa kira-kira Imam Ghazali lah? Imam Ghazali kalau ada sekarang kira-kira ikut partai mana? Dia pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 kemarin. Wa kana qad tabi'a li syakhsin bashirin, tatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Dan dulu ia sungguh telah menjadi orang yang mengikuti atau juga telah menjadi murid kepada seorang syekh yang memiliki mata batin, yang bersambung runtutannya itu pengikutan beliau sampai kepada baginda para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kadang-kadang kita kada jelas juga dari siapa, dari mana munculnya, dari goa mana gak munculnya nih. Jangan-jangan ini gurunya Panji Tengkorak. Makanya kadang-kadang ajarannya, mursyidnya ini mursyid kemana nih kira-kira? Aneh juga ini memang. Banyak tapi pengikutnya. Wa kana muhsinan riyadata nafsihi bi qillatil aqli wal qaul wan naum. Dan ia adalah orang yang sangat baik dalam riyadah, penggemblengan mental dan pelatihan oleh spiritual, yaitu olah spiritual. Nafsihi itu dirinya, biqillatil aqli, dengan sedikit makan, sedikit bicara, wal qaul wan naum, dan sedikit dan kurang tidur. Ya. Jadi guru mursyid ini adalah orang-orang yang telah melalui penggemblengan yaitu riyadah. Ya. Wa kasrati salawati wa sadaqati wa saum, dan banyak melakukan salat-salat sunnah, dan banyak bersedekah, dan banyak berpuasa. Wa kana bi mutaba'ati zalika Syekh al-Basira jailan mahasin al-akhlaqi lahus sabiratun. Dan dulu dengan pengikutan dirinya, yaitu saat dia belajar dulu kepada syekhnya yang memiliki mata batin, maka ia sebagai orang yang menjadi sangat bagus, ya, mahasinal akhlak lahus, ya, sabiratun, dan yang ia memiliki juga reputasi yang baik. Seperti apa? Kasabr, sabar, ya.
wassalah, banyak melakukan salat sunnah, wasyukur, dan bersyukur, watawakkal, dan bertawakal, wal yakin, dan berkeyakinan, wal qanaah, dan bersifat ini qanaah, yaitu menerima, wa tuma'ninah, wa tuma'ninatin nafsi, dan tenang jiwanya, wal hilmi, dan penyantun, wa tawadu'i, bersifat rendah hati, wal ilmi, dan berilmu, wasidqi, dan jujur, wal haya, dan bersifat pemalu, wal wafa, dan tepat janji, wal waqar, dan berwibawa, wasukun, dan pembawaannya tenang, wa ta'anni, dan bertindak hati-hati, wa amsaliha, dan akhlak-akhlak semacam itu. Kira-kira di zaman ini ada lah, masih lah. Fahuwa izan nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika demikian, karakternya tadi itu buruk tuh mursyid tadi, itu adalah satu nur dari berbagai nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasluhu lil iqtida'i bih, yang layak untuk diikuti akan ajarannya, atau dijadikan panutan atau teladan. Nah, untuk nyari-nyari yang kayak begitu zaman sekarang agak ngalih juga. Ada, insya Allah banyak aja, cuman ya agak ngalih juga. Ya Allah, ya Rabb. Ini kita makanya harus hati-hati, bujur. Makanya kata Imam Ghazali, walakinna wujuda mislihi nadirun a'azzu minal kibriti ahmar. Ya Allah, akan tetapi wujud seorang syekh seperti itu tadi jarang, lagi sangat langka, kata Imam Ghazali. Itu dibandingkan intan merah langka tuh. Dan ini berarti lebih langka lagi dibanding intan merah tadi. Wa man sa'adatuhu sa'adatu fawajada syaikhan kama zakarnahu wa qabilahu syaikh. Dan siapa saja yang tertolong dirinya oleh kemujuran atau nasib baik, maka ia bisa menemukan syekh seperti apa yang telah kami tuturkan itu, dan syekh itu pun mau menerima dirinya sebagai muridnya. Itu beruntung benar tuh, jangan dilepas lagi kalau dapat. Yang bagi ayyahtarima zahiran wa batinan, maka sepatutnya agar ia menghormati gurunya tadi itu secara lahir maupun secara batin. Kalau ketemu tuh jangan dilepas lagi. Ya. Kita gila. Amma ihtiramu zahiri fahuwa an la yujadilah. Dan adapun penghormatan secara lahir, yaitu hendaknya jangan pernah ia sekali-kali mendebat gurunya, kada kawa, atau misalnya diperintah sama gurunya, enggak, ini kaina, nah, ini jangan, itu bukan penghormatan secara lahir namanya. Wala yastaghila bil ihtijaji ma hu fi kulli mas'alatin wa in alima khata'ah. Dan jangan ia menyibukkan diri dengan berargumen, apa argumen bahasa kita lah, ya, berbantah-bantahan
terhadap si gurunya tadi dalam seluruh persoalan meskipun ia telah mengetahui gurunya salah. Jadi walaupun dia tahu gurunya itu keliru, mungkin gurunya lupa ke apa, dia tahu, tapi jangan dibantah. Wala yulkiya baina yadayhi sajadatuhu illa waqta adai salati fa iza faragha yarfa'uha. Nah, dan jangan juga ia menghamparkan atau menggelar sejadah. Sejadahnya ini murid digelar di hadapan gurunya tadi, kecuali di waktu dalam penunaian waktu sholat fardu. Lalu apabila telah selesai maka ia mengangkat sejadah tersebut. Ngetakin sejadah aja ya, sejadah murid jangan di depan guru. Ini adab-adab, kecuali kalau dalam sholat fardu. Dan kalau sudah selesai angkat buru-buru. Wala yuqsira nawafil salati bihadratih, dan ia tidak banyak melakukan sholat-sholat sunnah di saat gurunya ada. Ini ada gurunya sibuk, ini masih di sholat sunnah. Ada yang gurunya datang ngunjun, ada yang gurunya datang malah ngumpet. Ada yang begitu modal-modalnya. Waduh, ada guru ulun datang ngumpet. Tidak boleh. Tinggalin tuh. Ini ada lagi gurunya lagi ngobrol dia sambil wiridan, megang tasbih. Juga jangan, dengerin aja udah panderan gurunya dulu. Masalah zikir gampang. Ini urusan gurunya ini, guru mursyid ini masalah urusan hati. Ya. Nah itu, nah, dengerin aja. Makanya ulun paling kada suka kalau melihat orang hadir dalam majelis ta'lim itu, si gurunya tersebut lagi ngomong, dianya megang tasbih, termuter, fulus, ya, ini salah tempat ente, ya, apa kan beb, ulun baca sholawat beb, iya salah tempat ente, ini gimana, ini ilmu ini Nabi yang ngajarin juga masalahnya, ya, jangan, dengerin aja dulu panderan guru dia. Ini malah sibuk sendiri. Entar aja tasbihan di rumah dirian bisa aja juga. Nah, itu kurang beradab. Wa ya'mala ma ya'muruhu syaikhu minal amali biqadri wa sun'ihi wa taqatihi. Ya, dan ia selalu melakukan apapun yang syekh itu perintahkan, baik itu berupa pekerjaan dengan seukuran kemampuan dirinya dan kesanggupannya. Asal mampu dan sanggup gawi. Kalau kada mampu, kada sanggup, ya pander. Pasti gurunya juga tahu juga, ya. Muridnya nih petani, hidupnya susah. Pokoknya ulun nggak mau tahu kata gurunya, bawain Mercy yang hanyar kemari. Oh bingung muridnya bawain Mercy apaan, repot. Udah tahu muridnya ini orang-orang susah, ya. Gurunya datang bawa dagangan, harganya 3 juta. Pokoknya nggak mau tahu, pian harus beli. Foto ulun, wih cakep. Bingung muridnya, stres malah. Pasti yang namanya guru ini pasti lebih paham akan di sini. Kalau emang pian sanggup gawi, kalau emang kada sanggup, perintah guru tadi ya dibicarakan baik-baik. Jangan ditinggal, jangan ngedumel. Nah, itu berarti masih terkena pasal kurang beradab namanya. Ya.
Wa amma ihtiramul batini fahuwa anna kullama yasma'u wa yakbalu minhu fi zahir. Dan adapun penghormatan yang batin yaitu bahwa setiap apapun yang ia dengar dan ia terima dari gurunya itu secara lahir, la yunkiruhu fil batin, jangan pernah diingkarin dalam batin. Kepala manggut-manggut, hati apaan? Ya, kepala bujur-bujur, hati ngomong enak, dalam hatinya ngedumel. Nah ini ada nggak tuh yang gitu? Ada ya. Udah nih, selesai pertemuan sama gurunya, ada juga yang hari ngumpul bikin majlis lagi di luar, majlis ngomongin guru. Habis gurunya juga diomongin. Ya, insya Allah, nah itu salah kalau misalnya kayak begitu, caranya salah. Makanya nggak ada apa namanya, nggak ada keberkahan itu. La fi'lan wala qaulan, ya. Dan tidak mengingkari dalam bentuk tindakan dan tidak pula dalam bentuk perkataan. Ya. Ya. Kenapa? Agar ia tidak dinamakan sebagai bin nifaq, yaitu sebagai orang-orang munafik. Berarti kalau murid yang kayak begitu terhadap gurunya, berarti dia masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Makanya ini kalau sudah ketemu sama gurunya yang pastor itu, yang tadi yang sudah disampaikan. Kalau sudah ketemu, awas, dan pian niat untuk belajar di situ, yakin pian dengan guru pian, awas, hati-hati sudah. Jangan ada yang kayak gitu-gitu yang tadi ini disebutin. Ya. Wa in lam yastati yatruk suhbatahu. Dan jika ia belum sanggup melakukan hal itu, maka ia harus meninggalkan atau menunda dulu berinteraksi aktif dengan si guru tadi. Ya. Illa ayyuwafiqa batinuhu zahirah, sehingga ia dapat menyesuaikan batin dirinya dengan lahiriahnya. Secara lahiriah iya, tapi batin belum. Nah ini yang repot. Tapi kalau sudah lahir dan batin iya, maka insya Allah ya, itu bisa. Makanya kalau dalam urusan begini ya, itu pasti ditanya bujur-bujur gak ya. Pasti nanti sama gurunya itu, sama si guru mursyidnya akan dites dulu dengan hal-hal yang pian kada suka. Sabar kada, bujur kada nih orang. Dulu ada ya, seorang murid Habib Zain bin Smith, ini berkunjung kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ya. Sudah ngumpul di rumahnya Buya Maliki. Sudah ngumpul, sudah dilihat. Nah, dipanggil tuh orang, ya, sini. Dipanggil pelayannya lagi murid. Kasih kode sama murid, sama Abu Ya Maliki. Sudah datang tuh muridnya, apa namanya, pelayannya tuh, bawa kayak rempah-rempah apa itu, disuruh hirup, cium yang dalam, tarik namanya.
nggak enak. Hah? Ibaratnya kalau misalnya pian lada, misalnya lada kita gituin tuh, enak gak? Nggak enak. Abu Ya Maliki ini ketawa, nggak enak. Tapi dilakuin sama tuh anak. Sudah masuk waktu subuh, akhirnya ini anak tadi disuruh jadi imam sholat subuh, dia imam. Karena dia nggak enak, diperintah mau nggak mau imam. Tapi dibisikin sama Abu Ya Maliki, kunutnya sebelum ruku. Hah? Nanti pian kunut sebelum ruku. Padahal kan sebenarnya kan kunut ini yaitu setelah bangkit dari ruku baru kunut. Kata Imam Maliki, tapi pian kunut sebelum ruku, pian kunut. Akhirnya bismillah. Ya, ini namanya adab terhadap guru. Dia tahu nih guru Abu Ya Maliki ini bukan orang sembarangan masalah. Akhirnya begitu, bismillah dah, sholat subuh, pas rakaat kedua, habis baca surat pendek, kunut, baru ruku, dilakuin apa yang gurunya itu sampaikan tadi. Baru Abu Ya Maliki ini mengatakan kepada ini anak, kalau dia ini benar. Kadang kita disuruh apaan dikit aja udah berubah hati. Coba kalau yang disuruh kayak begitu, ya, Habib sesat. Habib sesat, berubah itu. Ya, insyaallah. Ya, ini bulan juga, bulan haulnya Abu Ya Maliki juga. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada Abu Ya Maliki, dan Allah angkat lagi derajat yang lebih tinggi lagi di sisi Allah. Abu Ya Maliki ini dia. Bagi ulama-ulama kata Habib Umar bin Hafiz, nanti akan banyak tuh ya barisan-barisan saf-saf gitu ketika di hari kebangkitan nanti. Sudah ya. Lalu kata Habib Umar bin Hafiz, tapi nanti Abu Ya Maliki ini akan ada di barisan pertama. Nanti kita dengan Rasul itu bersaf-saf tuh. Abu Ya Maliki ada di saf pertama. Subhanallah. Ya. Itu namanya adab terhadap guru. Ya. Wa yahtariju an muhalasati sahibi su'. Dan ia juga harus menghindarkan dirinya dari duduk bergaul dengan teman yang jahat. Ini sekarang teman yang jahat ini, kalau dulu gampang. Kalau dulu pian ingin menghindari teman yang jahat, pian hindarin aja tempat-tempatnya. Ya, pian tahu di sana tuh tempat orang maksiat, tinggal hindarin aja selesai. Kalau sekarang agak sulit. Kita sudah hindarin, bisa datang sendiri tuh. Karena apa? Karena HP. Udah kita dalam kamar loh, kita buka HP loh, jadi dapat aja tuh teman yang jahat. Nah, itu ada aja tuh yang begitu. Ya Allah, ya Rabb. Udah kita nggak keluar rumah, dapat aja. Ya. Kalau dulu gampang, tinggal kita hindarin tempatnya. Kalau sekarang kada kawat masuk ke dalam kamar. Udah aja terpengaruh aja dengan teman yang jahat atau melihat hal-hal yang kada baik di HP. Berubah tuh. Udah dibilangin awas. Yang penting kita ingat, pegang erat-erat tuh. Jangan terkecoh dengan kebebasan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu aja sudah pegang. Kalau kada celaka, makanya gunakan HP secara bijak.
Yang kada penting-penting skip aja, yang kira-kira bakalan ngerubah apa namanya iman kita segala macam. Masa jadi ini lagi sudah. Hidup nih mau mati juga kita, umur sudah mau kemana lagi? Ya, repot bener. Ganti nada deringnya nanti. Ya, jangan lapar. Ganti nada deringnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wah, dapat WA begitu. Aduh, mati angker juga nih HP ini. Ya Allah. Man rabbuka, man nabiyuka. Wah, repot kita ini, tiap hari ditalkin sama HP kita nih. Ini bunyi HP, lapar. Lucu. Dulu ulun ya punya HP dulu, nada deringnya itu suara kuntilanak. Jadi kalau kita lagi ngumpul malam-malam bunyi itu, tahu-tahu ya kan, mulai pada panik tuh orang-orang yang nggak tahu. Waduh, nggak panik kuntilanak, bubar habis itu nggak lama. Sama ada tuh juga suara kentut. Begitu bunyi ya kan, ada yang masuk, panggilan masuk, siapa yang kentut ya. HP-nya bunyi suara kentut ya, emang isinya tai juga kadang-kadang. Ya kalau kentut bau, makanya jangan tuh HP, jangan, pokoknya manfaatin yang baik sudah. Ya Allah, ya Allah, dari situ banyak sekarang ancur-ancuran tuh dari situ semua ya kan. Bank saku, nah itu pokoknya bank saku, yang disaku-saku, HP disaku, uang disaku, nah itu. Ya Allah, dikit lagi ya. Liyakusura wilayatu syayatinil jinni wal insi ansahani ya qalbi ya. Kenapa kita menghindarkan duduk daripada teman yang buruk? Yaitu untuk mengurangi penguasaan atau pengaruh setan berupa jin dan manusia yang akan menaburi hatinya ya, dengan benih-benihnya tadi itu. Benih setan, telur-telur setan ditaruh di dalam hati ya. Makanya harus kita hindarin, supaya apa? Supaya hati kita bersih, kita jaga ya. Jadi nggak ada kotoran-kotoran, noda-noda yang berupa atau bersifat syaitan ya. Wa ala kulli halin yakhtarul faqra alal ghina, dan dalam segala hal ia memilih miskin daripada kaya. Bubar nggak ada. Orang sekarang hadir majelis ta'lim ini urusannya urusan dunia, jarang sudah urusan akhirat. Disuruh sama gurunya pilih miskin daripada kaya, wah bubar majelis sudah. Orang ingin merubah hidup. Ini bagi orang yang benar-benar ingin menempuh jalan Allah. Itu dulu coba. Summa a'lam anna tasawwufa lahu khoslatan. Kemudian ketahuilah bahwa tasawuf itu memiliki dua perangai, yaitu yang pertama al-istiqamah ma'allahi ta'ala was-sukunu anil khalq. Jadi tasawuf ini punya dua perangai, dua ciri. Itu yang pertama, dia selalu
istiqomah bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa tadi? Wasukunu anil khalqi, dan tenang menjauh dari makhluk, menghindari makhluk. Kita kalau jarang bergaul, insya Allah hidup lebih tenang. Kita nggak tahu ada apa sih. Ya, tapi kalau udah banyak ngumpul, kita udah banyak bergaul, terus kita melihat akan kebebasan orang yang salah, ya, akhirnya kita itu tergoda juga itu. Dan kita jadi pengen tahu, udah mendingan nggak usah, ngapain lagi sudah. Nah ini kalau emang bujur-bujur kita ingin tobat, hindarin itu semua dulu. Ya, bukan berarti kita ini nggak punya teman, ya teman ya pilih yang kira-kira kita duduk sama dia ingat Allah apa jadi maksiat. Iya, ini kita milih teman. Ini sekarang soalnya yang cowok begitu juga, milih teman duduk, akhirnya malah jadi ngaco juga, mulutnya ember juga. Ya. Bukan kita nggak punya teman, pilih teman. Teman duduk yang baik, yang kira-kira kalau kita duduk sama itu orang, ingatnya Allah. Udah tahu kita sering lupa, duduk sama yang orang lupa juga. Lupa tambah lupa sama dengan ingat. Ini mau pakai cara matematika, min ketemu min plus. Jangan. Ini makanya kalau emang bujur-bujur kita ingin kembali kepada Allah, berjalan di jalan Allah, kita bertobat bujur-bujur, tobatan yang nasuha, mulai gawi tuh hal-hal kayak begitu. Hindarin pergaulan-pergaulan yang kada baik, iya kan? Jauhin sudah. Apalagi kita tahu di situ sarang setan. Nah, itu. Jangan ada tempat-tempat angker, jangan dimasukin dah. Enggak dimasukin, angker dijual, Hah? Angkernya dijual, dijadikan dijadikan sebagai pajak negara. Angker begitu diinjak kesurupan tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, nah insya Allah kita kawa pasang niat bujur-bujur, ya, mumpung ini masih bulan Ramadan, di mana Allah memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan, yang mana ketika kita melakukan perkara sunnah dihitung oleh Allah itu seakan-akan wajib. Dilipat gandakannya bujur-bujur, ya. Makanya kita pasang niat bujur-bujur di bulan Ramadan. Jangan salah niat. Ini bulan Ramadan niat malah ngaco. Mau habis bulan Ramadan di akhir-akhir niat lo malah ngaco. Niat lo malah untuk hal-hal yang kada baik. Niat lo untuk malah ngikutin setan lagi. Nah ini salah niat namanya. Kita jangan kayak begitu. Ya, karena kalau ada orang yang kayak begitu, jauhin.